Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah, salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu di antara karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karya beliau Riyadhus Shalihin, dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita mulai masuk pada pembahasan bab bayan kathrati turukil khair. Kathrati turukil khairi. Bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di mana para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah cabangnya sangat banyak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beribadah kepadanya, maka jalan-jalan ibadah tersebut sangatlah banyak. Ada ibadah berkaitan dengan badaniyah seperti salat, puasa dan yang lain-lainnya. Ada ibadah yang berkaitan dengan maliyah, berkaitan dengan harta, seperti zakat, sedekah, nafkah dan yang lain-lainnya. Dan juga ada ibadah yang masuk dalam ibadah badaniyah, jasmani, dan juga berkaitan dengan ibadah maliyah, harta. Ya, seperti misalnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana ia menuntut agar seorang mengeluarkan hartanya dalam berjihad, dan juga menuntut agar ia keluar dengan jasmaninya, dengan anggota tubuhnya, dia korbankan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu dalil dari Al-Qur'an yang disebutkan oleh beliau dalam surah Al-Baqarah ayat 215, kemudian Al-Baqarah 197, kemudian surat Az-Zalzalah ayat ke-7, dan yang terakhir surat Al-Jathiyah ayat ke-15. Dan beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat-ayat yang semisal ini yang menjelaskan tentang begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak, kata beliau. Ya, jadi beliau sebutkan ada 4 ayat dan ini adalah sebahagian darinya, adapun ayat-ayat yang semisalnya sangat banyak. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah juga mulai membaca hadis yang pertama yang beliau sebutkan, yakni hadis dari seorang sahabat Abu Dzar Jundab ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?
Ya, ini pertanyaan sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau bertanya tentang amal apa yang paling utama di sisi Allah. Ayyul a'mali afdal. Ya, tentunya pertanyaan ini tujuannya adalah untuk diamalkan, karena di antara kebiasaan para sahabat dalam bertanya, maka tujuan pertanyaan yang mereka ajukan adalah untuk diamalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi." Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Ini amal yang paling afdal. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, "Qultu ayyu riqabi afdal?" Budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Ya. Budak yang bagaimana yang paling utama untuk dimerdekakan? Ya, saat itu tentunya masih ada dunia perbudakan. Ya, masih ada dunia perbudakan. Ini orang-orang yang berstatus budak sahaya. Ya, status dirinya adalah budak, di mana mereka seperti harta yang dimiliki yang boleh diperjualbelikan dan juga diwarisi. Ini dahulu. Dan perbudakan itu ada sebelum masa Islam, ya. Perbudakan itu ada sebelum masa Islam, dan budak itu juga bahagian daripada harta yang dimiliki oleh manusia saat itu. Seperti mereka punya kendaraan, mereka punya perkebunan, mereka punya emas, mereka punya perak, harta-harta mereka. Maka saat itu sebelum datang Islam, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, manusia juga punya harta yang namanya budak. Jadi budak itu bisa dijual, bisa diperjualbelikan. Jadi bisa dijual, bisa dibeli. Dan tatkala sang majikan meninggal, maka budak ini adalah bahagian daripada harta yang ditinggalkan kepada ahli waris. Ya. Dan ini perlu kita ingatkan, karena budak ini adanya bukan setelah Islam ada, tapi sebelum Islam perbudakan sudah ada. Maka tatkala Islam datang, ya, tatkala Islam datang dan tatkala Islam melihat bahwa budak ini adalah salah satu di antara harta yang dimiliki oleh manusia, maka tidak bijak jika seandainya Islam itu menghapus langsung dunia perbudakan. Artinya Islam berarti mewajibkan orang untuk melepaskan harta yang mereka punya. Tentunya pasti ada perlawanan kalau seperti ini. Ya, karena kita sebutkan tadi budak itu sama seperti orang punya emas, sama seperti orang punya perak, sama seperti punya kuda, punya unta. Maka coba bayangkan jika Islam datang, kemudian Islam mengatakan emas dan perak yang kalian punya itu tidak boleh lagi dimiliki. Kira-kira bagaimana? Ini tidak hikmah. Ya, begitu juga terkait dengan perbudakan. Karenanya Islam tatkala datang, maka Islam mengatur bagaimana aturan yang baik, aturan yang penuh dengan keadilan, aturan yang penuh dengan kebijaksanaan terkait dengan menyikapi dunia perbudakan. Maka Islam menutup semua jalan seorang itu bisa berstatus budak, semuanya ditutup kecuali dari satu pintu, yakni pintu jihad. Jadi pintunya untuk menjadi budak itu semuanya ditutup, diperkecil oleh Islam, semuanya ditutup kecuali satu pintu, yakni pintu jihad. Kemudian jalan untuk budak itu bebas, itu diperbanyak oleh Islam. Jadi pintunya dipersempit, pintu masuknya dipersempit, pintu untuk bebas diperbesar, diperbanyak. Karena dalam Islam, subhanallah, pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam syariat Islam, maka kita lihat pilihan yang pertama, hukuman untuk orang yang melakukan sebuah pelanggaran adalah membebaskan budak. Bukan hanya cukup seperti itu saja, bahkan Islam memberikan motivasi yang sangat luar biasa bagi seorang muslim yang punya kemampuan dan ia memerdekakan budak. Sampai Islam mengatakan, sebagaimana dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang membebaskan seorang muslim yang berstatus budak, kecuali tatkala ia bebaskan ia dari dunia perbudakan, maka seluruh anggota tubuh yang memerdekakan ini dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi kalau ada seorang muslim yang berstatus budak, kemudian kita merdekakan, artinya dari ujung kepala sampai ujung kakinya, kita bebaskan dari dunia perbudakan, maka dari ujung kepala dan sampai ujung kaki kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi pintunya sangat banyak agar budak tadi bisa lepas dari dunia
perbudakan. Pintu untuk masuknya diperkecil. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian juga tatkala seorang statusnya budak, Islam juga mengatur bagaimana seharusnya sikap seorang majikan terhadap budaknya. Ini juga diatur oleh Islam. Apa makanan yang diberikan kepada mereka, minuman yang diberikan pada mereka, ya, pakaian yang diberikan pada mereka, bahkan pekerjaan, karena budak ini biasa dipekerjakan, ya, pekerjaan juga tidak boleh dibebankan yang memberatkan mereka. Ya, Nabi SAW bersabda, beri mereka makanan sebagaimana kalian makan, beri mereka pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Jadi budak itu dalam Islam, subhanallah, yang memang statusnya sudah ada sebelum Islam, sangat dimuliakan dalam Islam. Sehingga tatkala seorang majikan keluar dari rumahnya bersama dengan budaknya, 2, 3, 4 budaknya, kalau dilihat dari penampilan, hampir bisa dipastikan tidak bisa dibedakan antara mana budak, mana majikan. Dimuliakan. Bahkan kadangkala mereka lebih memilih menjadi budak di negeri Islam saat itu daripada merdeka di negeri kafir. Karena dijamin semuanya. Ya, dijamin. Maka coba lihat ibunda kita, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, radhiyallahu ta'ala anha, tatkala ia tertawan di perang Khaybar. Kemudian kala itu ia diberikan oleh Nabi SAW pilihan. Kala itu Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kami antarkan engkau ya ke keluargamu yang ada di Syam, yakni orang-orang Yahudi yang masih tersisa di sana, kerabat yang masih tersisa di sana. Maka Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab mengatakan tidak mau. Beliau tetap mau di sini. Yakni di Madinah. Maka Nabi SAW untuk memuliakan Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, maka Nabi menikahinya, dan Nabi SAW jadikan mahar pernikahan adalah dibebaskannya dia dari dunia perbudakan. Jadi Nabi beli, itu maharnya, dibeli dengan harta Nabi SAW, dan uang tadi atau harta tadi dalam pembelian diri Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab itu dijadikan sebagai apa? Sebagai mahar. Ya, subhanallah. Dan ini kalau kita buka dalam catatan sejarah, banyak yang seperti ini ya. Mereka lebih ingin hidup di negeri Islam saat itu sekalipun berstatus apa? Budak. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW di akhir hayat kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, ada 2 pesan yang disampaikan oleh beliau sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau mengatakan as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat 5 waktu kalian. Ini pesan Nabi terakhir. Kemudian perhatikan perilaku sikap kalian terhadap budak-budak yang Allah menahkan kepada kalian. Karena budak ini kata Rasulullah adalah amanah yang Allah berikan pada kalian yang nanti ada pertanggung jawabannya di sisi Allah. Nah, ini budak. Ya, ini sedikit terkait dengan perbudakan. Dan subhanallah, dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, budak mana, budak yang bagaimana yang paling utama untuk dimerdekakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling istimewa di sisi majikannya dan budak yang paling mahal harganya. Ini yang paling utama. Jadi budak biasanya ada yang disukai oleh majikan karena mungkin rajin, ya, kemudian kuat, kemudian ringan tangan, artinya suka membantu dan sebagainya, cerdas pula, ya. Ini biasanya budak yang paling istimewa di sisi majikan. Tapi kalau sudah malas, ya, bodoh lagi. Ini kalau bisa, kalau ada yang nawar berapa, udahlah jual aja kan, gitu kan, ya. Sakit-sakitan pula, ya sudah jual saja. Berapa ditawar jual, ya. Jadi budak yang paling mulia di sisi majikan. Artinya memang Masya Allah dari sisi ibadah. Makanya kalau saat ini kita lihat ini budak-budak yang seperti ini, kadang-kala majikan langsung memerdekakan. Ya, karena itu kita lihat daftar beberapa ulama-ulama besar dalam Islam itu dahulunya adalah budak. Imam Hasan al-Basri karena kecerdasannya di waktu kecil, maka majikannya kemudian memerdekakannya agar dia lebih fokus dalam menuntut ilmu. Akhirnya jadi ulama besar. Ya, Atha bin Abi Rabah, ya, karena kecerdasannya dimerdekakan supaya fokus menuntut ilmu.
Ini banyak yang seperti ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, aktsar wa samanan, yang paling mahal. Ya. Jadi budak yang harganya 200 juta dengan yang harganya 500 juta, itu yang paling utama yang 500 juta. Ini subhanallah. Anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Jadi ini motivasi ya dalam agama kita, motivasi dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin berlomba-lomba membebaskan apa? Budak. Ini yang kita sebutkan tadi, pintu masuknya diperkecil, pintu keluarnya diperbesar dan diperbanyak oleh Islam. Sehingga akhirnya berakhir. Ya, apalagi dengan jihad syar'i tidak ada, maka tentunya dunia perbudakan pun tidak ada. Dan kalau seandainya terjadi perang, kalau kita mau jujur terjadi perang, maka tentunya pasti yang namanya tawanan tetap ada. Ya, kalau perang itu pasti tawanan ada. Lalu bagaimana sebenarnya tawanan ini? Maka tidak ada satu agama yang mengatur terkait dengan tawanan yang lebih mulia daripada aturan Islam. Dia nggak dikurung, dibebaskan, dilepaskan, diberi makan dengan baik sebagaimana majikan yang memilikinya, diberi kendaraan yang baik, diberi tempat tinggal yang baik, ya, tapi statusnya apa? Budak. Ya, maka Nabi SAW juga mengatakan tidak ada seorang budak yang mentaati majikannya, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan dan mentaati majikannya, kecuali budak ini pasti masuk surga kalau dia muslim. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, kalaulah bukan karena jihad di jalan Allah dan harusnya aku berbakti kepada ibuku, maka aku ingin hidup dalam kondisi budak dan mati dalam berstatus apa? Budak. Karena masuk Islamnya sangat mudah. Yang penting taat apa? Majikan. Jadi kalau bukan karena ada kewajiban jihad, ya karena budak itu tidak wajib jihad, dia harus mengikuti izin siapa? Majikan. Dan kalau bukan karena ada kewajiban berbakti kepada ibuku, maka aku ingin hidup berstatus budak, mati juga berstatus budak. Karena sangat mudah mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Qultu fa illam af'al. Kalau aku tidak mampu melakukannya, karena ini butuh apa? Modal. Butuh uang, karena tidak murah. Budak itu tidak murah. Ya, coba antum baca berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Abu Bakar untuk membebaskan Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah. Banyak. Ya. Ya, harganya mahal. Jadi kalau tidak mampu, inilah yang berkaitan dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jangan fokus satu pintu saja. Ya, jika saya punya kemampuan seperti dia, maka saya akan melakukan. Pasti ini. Tapi Anda duduk saja, tak melakukan ibadah yang lain, itu salah. Cerdas, lihat mana yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Maka coba lihat pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kalau aku tidak bisa melakukan itu, tidak bisa membebaskan budak, apa yang mesti aku lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Ya. Membantu sani'an. Apa dimaksud dengan sani'? Sani' artinya orang yang punya pekerjaan atau punya keahlian. Dia punya kemampuan, dia punya pekerjaan, tapi dia butuh bantuan. Sehingga sebagian para pensyarah hadis mengatakan, membantu orang yang punya kemampuan, membantu orang yang punya pekerjaan, dan dia butuh bantuan, ini kadangkala lebih mulia daripada membantu orang yang tidak punya pekerjaan atau tidak punya keahlian. Kenapa? Karena kadangkala orang yang punya pekerjaan, punya keahlian, punya aktivitas, dia bekerja, kadangkala dia butuh bantuan, orang nggak tahu kalau dia butuh bantuan. Karena kadangkala apa yang dia dapatkan dari usahanya ini tidak bisa menutupi kebutuhannya. Ya, orang nyangka dia pekerja, orang nyangka dia punya pekerjaan, dia punya usaha, ya nggak perlu apa? Bantuan. Padahal dia sangat butuh karena kebutuhannya lebih besar daripada pendapatannya. Dan ini jarang orang tahu. Sedikit sekali orang yang tahu ini orang butuh apa? Bantuan. Tapi kalau orang tidak punya pekerjaan, pengangguran, semua orang tahu kalau dia butuh apa? Bantuan. Maka Nabi sebutkan yang pertama, tu'inu sani'an. Engkau membantu seorang yang memiliki keahlian, seorang yang punya usaha dan dia butuh bantuan, atau tasna'u li akhraq. Ini yang kedua.
atau membantu orang yang tidak bisa bekerja. Ya, kalau ini semua orang tahu, orang nggak bisa bekerja, orang yang tidak punya pekerjaan, seorang pengangguran, semua orang tahu bahwa ia butuh apa? Butuh bantuan. Ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Ya, kalau saat ini juga tidak bisa saya lakukan. Ya, apa yang mesti saya lakukan ya Rasulullah? Apakah duduk termenung dengan berkhayal? Seandainya aku seperti Abu Bakar, seandainya aku seperti Umar, seandainya aku seperti Utsman, seandainya aku seperti Fulan, seandainya aku seperti Allah, yang bisa melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan di atas. Kalau seandainya aku tidak mampu, dha'uftu an ba'dil amal. Aku memang tidak mampu melakukan sebagian amal tersebut ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, minimal takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Minimal engkau tahan gangguanmu dari manusia. Jangan ganggu orang. Jangan sakiti orang. Jangan berbicara kasar kepada orang. Itu minimal. Jadi kalau beramal juga tidak mampu, uang tidak ada, harta tidak ada, sedekah tidak ada, nafkah tidak ada, bantu orang juga tidak mungkin karena kondisi-kondisi tertentu, maka jangan ganggu orang. Ini sudah tidak beribadah sebagaimana disebutkan Nabi SAW, kerjanya menyakiti orang. Ini kata Rasulullah, takufu syarraka an-nas. Fa'innaha sadaqatun minka 'ala nafsi. Ini termasuk bagian daripada sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Ini minimal para ikhwah. Ya, tentunya kita jangan berpikir bahwa kita akan mengerjakan yang minimal ini. Ini kalau kondisinya memang seperti ini, apa boleh buat. Tapi kalau seandainya bisa kita lakukan yang terbaik, maka kita lakukan yang terbaik. Dan itu yang difikirkan oleh para sahabat. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mampu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Nah, ini para sahabat berpikir, berlomba-lomba untuk melakukannya. Sampai Abu Talha berpikir apa harta yang paling dia sukai, harta yang paling berharga yang dia punya. Maka dia teringat kebun kurma Birha yang ada dekat Masjid Nabawi. Ya, yang sudah dipagar, kurmanya Masya Allah, ya, sehat, subur, buahnya juga luar biasa, di dalamnya ada sumur. Maka dia berpikir, inilah harta yang paling saya sukai. Dan Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mampu berinfak dengan harta yang kalian cintai. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada harta yang paling aku cintai kecuali birha atau birha, yakni kebun tadi. Ya, dan itu aku jadikan sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya, maka gunakan sesuai dengan apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bakin, wah, kata Nabi. Wah, ini harta yang sangat besar. Harta yang sangat istimewa, wahai Abu Talha. Nabi takjub ya dengan sedekahnya Abu Talha. Malun rabih. Ini harta yang sangat istimewa. Harta yang sangat berharga. Harta yang sangat mahal. Ya, dan aku berpendapat antaja'alha fil aqrabin. Ya, bagikan harta ini kepada karib kerabatmu wahai Abu Talha. Maka Abu Talha membagikannya kepada kerabatnya. Beginilah yang terfikir di hati para sahabat, di mana mereka kalau beramal itu mereka melihat mana yang paling mulia. Mana yang paling mulia? Ya, kalau kita ya alhamdulillah bisa beramal. Alhamdulillah bisa beramal. Ya, kalau kita ini berarti kualitas imannya berbeda. Kualitas imannya apa? Berbeda. Jauh kita dengan mereka radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Karenanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala setiap kali ingat ayat ini beliau pikir-pikir apalah yang harta yang paling aku sukai, paling aku cintai, kemudian beliau infakkan. Ya, subhanallah, ini mereka. Kalau kita ya mungkin yang terakhir ya, minimal jaga gangguan dari manusia, itu pun susah. Itu pun susah. Untuk yang terakhir ini pun susah. Ya, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang cabang-cabang iman yang banyak itu, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu pun susah kita mengerjakan.
Ya, bahkan kadangkala kita pula yang buat gangguan di jalan. Ya, kadangkala kita membuat gangguan di jalan. Menyingkirkan susah. Gangguan itu apa saja? Nanti akan disebutkan oleh penulis. Apakah batu ataukah polisi tidur, gundukan gitu. Polisi tidur ya istilahnya ya. Ya, ini termasuk mengganggu. Ya, termasuk mengganggu. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Jadi imma batu atau yang lainnya. Atau kadang-kala antum nyuci kendaraan, airnya ke jalan. Orang kencang mau ke kantor, tuap kena berdosa tuh. Ini masuk dalam pembahasan. Masuk dalam pembahasan. Jadi kadang-kala kita nggak menyangka gitu. Rupanya Islam itu telah mengatur banyak hal sehingga masyarakat akan hidup tentram. Ya. Cuci kendaraan, cuci aja kendaraan di tempat penyucian. Jangan cuci di depan. Ya kalau ada langsung masuk ke paret, tidak ada masalah. Tapi akhirnya jalannya jadi banjir gara-gara antum. Nggak mau tahu pula, santai saja ya. Hah? Ada orang kotor gara-gara itu, marah ke kita, ya salah kamu. Kenapa kencang-kencang di situ ya? Yang salah itu kamu. Yang salah kamu. Ya. Jadi ini mesti diperhatikan dalam aturan Islam. Ya, mesti diperhatikan dalam aturan Islam. Karena Nabi mengatakan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka kebalikannya, meletakkan gangguan di jalan, menyebabkan orang terganggu di jalan, ini bagian daripada dosa yang kadang-kala tidak kita sadari. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang kedua dalam bab ini masih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap pagi atau setiap hari merupakan keharusan bagi setiap salah seorang di antara kamu bersedekah sebagai bentuk syukur atas persendian yang Allah berikan kepadanya. Ya, kita sering mendengar bahwa tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita ini memiliki 360 persendian. Ya, jumlahnya itu 360 persendian. Percaya tuh? Nggak percaya, hitung aja sendiri. 360 persendian. Ini persendian ya, persendian. Ya, ini tempat pertemuan antara tulang dengan tulang. Di anggota tubuh kita ini ada 360 persendian. Nikmat. Allah anugerahkan di tubuh kita tulang, ini nikmat. Coba bayangkan kalau saya tubuh kita daging tambah tulang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau daging tambah tulang gimana? Makin enak gitu ya? Mungkin enak untuk dimakan gitu. Artinya tidak bisa berdiri. Atau tulang tambah daging. Tengkorak. Subhanallah, nikmat. Makanya Allah mengatakan la in syakartum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian hendak menghitung nikmat yang Allah anugerahkan pada kamu, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jangankan mensyukuri, menghitungnya saya kamu tidak mampu. Nikmat. Tubuh kita ini tanpa kita sadari kita pakai. Ada yang makainya 15 tahun, ada yang makainya 20 tahun, ada yang makainya 30 tahun, ada yang makainya 40 tahun. Bahkan ada yang 60 tahun makai. Tubuh ini nikmat. Tulang yang tidak kaku. Bisa kita bengkokkan kapan kita mau. Ya, kuat. Ini nikmat besar. Tulang itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Sebagaimana daging yang ada di tubuh kita juga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini masih bahas tulang dan daging saja, belum yang lainnya. Mata, pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya. Ini nikmat semuanya yang Allah anugerahkan pada kita. Maka Nabi SAW katakan, setiap persendian yang jumlahnya di tubuh kamu itu ada 360 persendian, setiap harinya mesti engkau harus bersedekah sebagai bentuk syukurmu atas persendian yang Allah anugerahkan padamu itu. Setiap harinya. Jadi mesti kita bersedekah setiap hari sebanyak 360 sedekah. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya. Para ikhwah dan
para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian para sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jumlah sedekah yang banyak ini. Ya. Ini setiap hari kita bersedekah sebanyak 360 sedekah, ini kan banyak. Kiranya sedekah yang dimaksud di sini bukan hanya sedekah yang berkaitan dengan harta. Ya, sama seperti tadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menahan gangguan kita dari orang, kita tidak mengganggu orang dengan niat ibadah tentunya, ini juga bahagian daripada apa? Sedekah. Jadi sedekah itu tidak terbatas dengan harta. Maka Rasulullah mulai bersabda, "Fakullu tasbihatin sadaqah." Setiap ucapan subhanallah terhitung satu sedekah. Ya. Jadi kalau setiap hari kita wajib bersyukur atas 360 persendian yang Allah anugerahkan kepada kita, setiap harinya itu mesti bersedekah sebanyak 360. Kira-kira dengan penjelasan awal setiap tasbih, satu tasbih dihitung satu sedekah. Satu tasbih dihitung satu sedekah. Tergambar tidak bisa kita tunaikan. Bisa nggak kita mendapatkan angka 360 sedekah setiap hari? Bisa tidak? Bisa. Salat saja, setelah salat, kita tasbih berapa kali? Subhanallah berapa kali? 33 kali 5. Allahu Akbarnya, Alhamdulillahnya. Kejar itu. Tapi dengan catatan memang kita berzikir. Kalau nggak berzikir ya nggak dapat. Ya, satu tasbih dihitung satu sedekah. Kullu tahmidatin sadaqah. Ucapan alhamdulillah satu kalinya dihitung satu sedekah. Tahlilatin, ucapan la ilaha illallah terhitung satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir terhitung satu sedekah. Subhanallah ya. Kita mengucapkan subhanallah satu sedekah. Subhanallah dua sedekah. Subhanallah tiga sedekah. Alhamdulillah satu sedekah. Alhamdulillah dua sedekah. Tahlilah, ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu Akbar. Ini semua hitungan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan orang kepada yang baik, yang ma'ruf, ini adalah terhitung satu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Melarang orang dari kemungkaran, ini juga terhitung sedekah. Ini subhanallah banyak yang kita bisa lakukan per harinya, setiap harinya, sehingga mencapai 360 sedekah. Bisa, sangat mudah. Artinya coba bayangkan jika seandainya Allah mengatakan bentuk syukur kamu terhadap 360 persendian, itu tidak boleh engkau lakukan bentuk syukurnya kecuali dengan sholat. 360 rakaat. Kalau cuma itu saja pintunya, kira-kira gimana? Berat enggak? Berat. Tapi pintu kebaikan itu sangat banyak. Susah saya nyebut subhanallah, Ustaz. Karena ada huruf haknya, payah, enggak fasih saya. Udah, Allahu Akbar. Enggak bisa juga. Payah juga, Ustaz. La ilaha illallah. Payah juga. Ya, bahaya antum ini. Kalau la ilaha illallah enggak bisa juga gimana? Ya, jadi pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha." Ya, kalau mau simpelnya, ya, yang lebih mudah, kerjakan saja kata Rasulullah 2 rakaat duha. Ini sudah terhitung Anda sudah bersyukur atas nikmat 360% yang Allah anugerahkan pada kamu. Jadi salat duha ini sunnah. Salat duha itu sunnah dan sunnahnya setiap hari. Ingat, bukan wajib ya. Sunnahnya setiap hari. Karena ada sebagian mungkin bertanya terkait dengan pendapat yang muncul dari beberapa ungkapan dari para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian sebagian orang menarik kesimpulan bahwa salat duha itu sebenarnya tidak disyariatkan, atau sebagian berpendapat disyariatkan akan tapi tidak disyariatkan setiap hari. Ini tidak benar. Jadi disunnahkan mengerjakan salat duha setiap hari. Karena Nabi SAW mengatakan cukup dari
sedekah sebanyak 360 tersebut dengan mengerjakan 2 rakaat dari salat duha. Dan salat duha ini lebih bagus dikerjakan di akhir waktu. Sama seperti salat Isya kalau kita membahas tentang masalah waktu ya. Jadi salat duha itu lebih utama dikerjakan di akhir waktunya. Nabi SAW menyebutkan salat orang-orang yang kembali kepada Allah, yakni tatkala mereka mengerjakan salat duha di saat pasir sudah mulai panas. Ya, karena salat duha itu waktunya dimulai dari terbitnya matahari sepenggalan, kurang lebih yang kita kenal dengan istilah waktu syuruk, ya, mungkin 15 atau 20 menit setelah terbit matahari, itu waktu duha, dan berakhir menjelang waktu istiwa. Ya, bahasa kita mungkin beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur atau jam 12 siang. Jadi ini waktunya. Jadi jam 10 itu sudah masih waktu duha. Ya, setengah jam 11 masih waktu duha, setengah 12 masih waktu duha. Jadi sholat duha itu lebih utama dikerjakan di waktu-waktu itu, di akhir-akhir waktunya. Tatkala cuaca sudah panas. Cuaca sudah mulai panas. Ya, ini sholat duha yang paling utama dikerjakan. Jadi 2 rakaat sholat duha ini cukup untuk mengumpulkan 360 sedekah yang diperintahkan sebagai bentuk syukur kita atas 360 persendian. Bahkan subhanallah dalam sebagian riwayat ya disebutkan oleh penulis, nanti ada hadis yang juga berkaitan dengan ini. Ya, beliau mengatakan setiap perkara yang mendekatkan dirimu kepada Allah, baik ucapan atau perbuatan, semuanya terhitung sedekah. Sampai innaka idza a'anta, Nabi mengatakan innaka idza a'anta ar-rajula fi dabbatihi wa hamaltahu 'alaiha aw rafa'ta lahu 'alaiha mata'u fa huwa shadaqah. Sampai apabila seorang membantu orang lain untuk naik ke atas kendaraannya, atau engkau bantu barang yang akan dinaikkan di atas kendaraannya, kau bantu menaikkannya, ya, maka ini semua terhitung apa? Sedekah. Atau engkau bonceng dia, ini terhitung sedekah. Ya, subhanallah. Ini banyaknya jalan-jalan kebaikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Ibnu Utsaimin menutup pembahasan, beliau mengatakan, "Fal hasilu anna al-insan qad fataha Allahu lahu abwaaba turuqil khairi katsira." Ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala telah bukakan kepada manusia jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan kullu syai'in yaf'alul insan min hadhihi turuq. Ya, silakan manusia mengerjakan amal kebaikan dari jalan-jalan ini. Pilih, silakan. Ya, dan setiap kebaikan itu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila afin katsira. Dan perlu kita ketahui, satu kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan memberi ganjaran melipat gandakannya 10 kali lipat, ini minimal, dan sampai kelipatan 700 kali lipat, dan sampai kelipatan yang lebih dari itu yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis ketiga dalam bab ini, masih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjid la tudfan." Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, baik amal kebaikan maupun amal keburukan, pahala dan dosa. Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak diperlihatkan amal-amal tersebut. Ini amal baik, ini amal buruk, ini amal baik, amal buruk. Banyak sekali diperlihatkan kepadaku. Sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam hadis yang mulia ini. Fawajadtu fi mahasini amaliya, dan aku dapati dalam daftar amal-amal yang baik adalah al-adha yumatu 'anit tariq. Gangguan yang disingkirkan dari jalan. Ini di antara amal. Mungkin dianggap remeh. Ya, tapi ini bahagian daripada amal saleh. Menyingkirkan gangguan dari jalan.
Ya. Mungkin orang berpikir enggak pala mengganggunya itu. Ya. Buang tikus di jalan. Banyak ya? Hah? Enggak ganggu ya. Ganggu, siapa bilang enggak ganggu? Tikus dibuang di jalan, ganggu. Ya, ini subhanallah bahagian daripada kalau kita singkirkan, ini bahagian daripada amal saleh. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku dapati dalam daftar amal-amal yang buruk yang diperlihatkan kepadaku dari amal umatku, an-nukha'ah, meludah, takunu fil masjid la tudfan, meludah di masjid dan tidak dikubur, tidak ditanam. Ini kaitan tentunya masjid di zaman itu. Kalau sekarang keterlewatan orang meludah di masjid. Dulu masjid dahulu di Masjid Nabawi atau masjid-masjid kaum muslimin dulu lantainya itu pasir, ditaburi sedikit dengan kerikil-kerikil halus. Ini lantai mereka. Lantai masjid mereka seperti itu. Atapnya dari daun kurma, sehingga kalau hujan tembus, bocor. Sehingga kadang-kala Nabi SAW dan para sahabat sholat di atas pasir yang basah tadi. Ya, di atas pasir yang basah. Ini masjid mereka dahulu. Kalau masjid kita sekarang ya jauh beda. Makanya dahulu termasuk di antara sunnah sholat pakai sandal. Nah, kalau sekarang antum sholat pakai sandal, haram, nggak boleh di sini, di masjid-masjid kita. Nah, saya praktikkan sunnah ini, sholat pakai sandal. Karena Nabi mengatakan, sholatlah kalian memakai sandal kalian, karena orang Yahudi tatkala beribadah tak pernah pakai sandal. Wih, ini hadis nih. Itu masuk. Sesat, kata orang. Ya memang sesat lah. Karena antum salah dalam mempraktikkan apa? Hadis. Inilah butuh seorang itu belajar dari guru. Bukan baca hadis, tahu terjemah, langsung dipraktekkan. Rupanya salah praktek. Bukan gitu prakteknya. Situasi dan kondisinya berbeda. Tapi kalau antum mungkin sedang jalan-jalan ke hutan, ke pantai atau kemana, tak ada masjid, sholat di pinggir pantai, antum praktekkanlah sunnah itu. Sholat pakai sandal, tidak apa-apa. Tapi dilihat dulu balik sandalnya itu. Ya. Karena Nabi SAW juga pernah ya, beliau sholat mengimami kaum muslimin pakai sandal. Sahabat semua juga pakai sandal. Kemudian di tengah sholat Nabi buka sandalnya. Para sahabat juga buka sandal. Karena Nabi lihat depan mereka buka sandal, mereka langsung buka sandal. Ya, setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian buka sandal kalian semua? Ya, kami lihat kau buka sandal, kami pun buka sandal. Nah, itu ittiba mereka kepada siapa? Nabi SAW. Ya. Kalau mungkin sebagian kita sekarang, Nabi, itu kan Nabi Arab. Kalau Indonesia, beda kan gitu. Subhanallah, ini kurang ittiba ya. Mereka akhirnya ittiba. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa saya buka sandal? Karena tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan bahwa di sandalmu ada najis. Maka beliau apa? Buka. Ya, beliau buka. Karena salah satu di antara syarat salat adalah terjauh dari perkara najis. Jadi dahulu mereka meludah di masjid. Ya, tapi di pasirnya kemudian ditutup. Ya kalau sekarang jangan. Antum ludah di balik apa? Karpet. Ya, antum ludah bawa apa? Tisu. Karena kadang-kala di dalam sholat kita tiba-tiba batuk misalnya. Ya, mengeluarkan dahak. Ini gimana caranya? Enggak bawa tisu, Ustaz. Antum ludahkan di kantong enggak apa-apa. Kalau ditelan gimana? Itu urusan antum. Kalau ditelan itu urusan antum. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya antum di kantong, nanti kantongnya bajunya dibersihkan. Yang penting jangan antum meludah di masjid. Karena meludah di masjid ini bahagian daripada dosa yang diperlihatkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi kita yang mulia SAW. Karena masjid ini hendaknya dijaga kebersihannya. Tidak ada seorang mengotori masjid kecuali ia telah menambah dosanya, dan tidak ada seorang berusaha membersihkan masjid kecuali ia menambah pahalanya. Dan tidak ada seorang menyebabkan masjid kotor juga bertambah apa? Dosanya. Contoh bawa anak-anak bawa jajan,
dibelikan anak-anak makanan. Ya memang siapa yang bisa melarang anak-anak makan dan jajan? Siapa yang bisa melarangnya? Nggak bisa. Ibu dan ayahnya pun akan dilawan kalau tidak kasih jajan. Tapi masalahnya, tatkala kita bawa dia ke masjid, kita harus jaga apa? Kebersihannya, jaga kebersihannya. Jadi kalau kotor, kemudian dibiarkan antum pulang, dibiarkan masjid dalam kondisi kotor, dan anak antum yang menyebabkan kotor masjid tersebut, ya memang anak tak berdosa. Tapi orang tuanya berdosa. Maka dijaga, kebersihan masjid dijaga. Ini aturan yang sebenarnya para BKM itu tak perlu lagi mengingatkan, menghimbau akan, tapi semua muslim sudah tahu aturan bagaimana menjaga kebersihan masjid. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.